Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wasiah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan problematika kontemporer 2 mengenai ekonomi dan politik. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang Islam dan problematika ekonomi kontemporer. Jadi, yang pertama adalah prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam itu memiliki prinsip yang pertama adalah berorientasi pada keadilan, kejujuran, dan distribusi kekayaan merata serta tanggung jawab sosial. Dan juga dalam prinsip ekonomi Islam itu menolak riba, eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi serta mengutamakan maslahah, keberlanjutan dan keseimbangan. Dan apa tantangan ekonomi kontemporer, yakni adanya dominasi kapitalisme global, yakni jurang kaya miskin itu semakin melebar, dan adanya riba dalam sistem keuangan modern yang melahirkan ketidakadilan dan jerat utang, dan juga adanya kemiskinan struktural karena pengelolaan zakat dan wakaf itu belum optimal. Terus eksploitasi sumber daya alam, yakni adanya kerusakan lingkungan, korupsi dan ketimpangan, serta perkembangan ekonomi digital seperti vintage, cryptocurrency dan resiko spekulasi. Dan bagaimana solusi ekonomi menurut Islam? Yang pertama adalah optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta penguatan industri keuangan syariah seperti bank syariah, sukuk, dan takaful, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis amanah dan keberlanjutan, serta inovasi ekonomi syariah untuk menjawab tantangan vintage dan ekonomi digital. Dan integrasi solusi Islam terhadap tantangan ekonomi dan politik. Yang pertama adalah relevansi ajaran Islam. Islam adalah sistem nilai yang lengkap atau syumuliyah yang mengatur aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan politik, yang dimana juga memiliki basis normatif kuat untuk menjawab persoalan modern dan upaya kontemporer,nya yakni reinterpretasi ajaran Islam dengan pendekatan multidisipliner, yakni ekonomi, politik, hukum, dan sosiologi, serta penguatan institusi ekonomi syariah dan tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dalam lembaga zakat, wakaf, dan keuangan syariah agar lebih efektif, dan pengembangan pendidikan politik dan moderasi untuk mencegah adanya radikalisme. Jadi kesimpulan utamanya adalah Islam menawarkan solusi etis dan praktis bagi problematika modern, namun perlu penguatan implementasi, inovasi dan adaptasi, serta adanya kebijakan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan pendekatan komprehensif, prinsip Islam dapat menjadi dasar membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.